ada poin yang saya petik itu, kuliah tinggi, sekolah tinggi itu bukan untuk meningkatkan rezeki, tetapi menaik. Baik, sahabat inspirasi, ya sesuai janji saya akan launching program yang bernama, yang saya sebut ya, kalau kemarin Anda tonton video sebelumnya, yang sebelumnya saya upload, yaitu kebiasaan yang harus dihindari sebelum umur 30 tahun, saya akan launching dalam minggu ini, yaitu program yang namanya OI, obrolan inspiratif. Dan obrolan inspiratif ini saya mengundang bintang tamu, ya para pembicara, para ahli yang mereka berprestasi menurut saya, dan yang mereka punya pengaruh menurut saya, dan mereka pun luar biasa ngepeknya ke bermanfaatan mereka karena prestasinya. Dan Anda sudah melihat di sebelah saya, ya di sebelah saya ini masih muda, ya, tapi saya banyak tahu cerita tentang beliau dari masa kecilnya, ya nanti kita bedah, ya. Saya kenal beliau, ya di sebelah saya siapa namanya, yaitu Dr. Herius P. Ya. Saya kenal beliau, dan menariknya sesuai dengan thumbnail ya saya sampaikan kepada Anda, dulu ketika masa SMA, masa sekolah, masuk 10 besar pun sulit. Ya. Tapi menariknya, dia bisa kuliah S1, S2, S3, beasiswa. Dan waktunya nggak lama, bisa cepat. Karenanya dalam kesempatan ini kita akan banyak mendengar cerita beliau, gimana tipsnya, ya tips santuinya, santai tapi pasti. Kan? Dan kita mungkin akan banyak mendengar cerita beliau, ya sambil nanti kita bertanya. Baik, Pak Herius P, ya silakan, ya mungkin dipersilakan cerita inspirasinya ketika masa SMA, hobinya, kesibukannya gitu kan. Pada Pak Herius P, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Ini dimulai dari mana dulu? Dipersilakan tersahabat. Yang jelas ketika mungkin masa SMA sajalah kita mulai. Kita berbicara dari sekolah ya. Kita berbicara dari sekolah, memang benar apa seperti yang dikatakan oleh saudara Hardi. Masa SMA itu persaingan yang sangat tinggi. Lulusan terbaik SMP sekitaran OI gabung di SMA Negeri 1 Indralaya. Karena SMA Negeri 1 Indralaya kemarin itu menjadi SMA Negeri 1 Indralaya terfavorit di Event Ilir. Jadi ya ranking itu sekitar paling 10 besar, tidak bisa menyenggol dari ranking 1, 2, dan 3, tidak seperti SMP. Menariknya sejalan sebenarnya awal cerita sebelum saya duduk di bangku kuliah, keinginan saya itu menjadi seorang polisi. Menarik ini. Ya. Seorang polisi. Dalam 1 tahun setelah lulus di 2005, itu saya 2005 ke 2006 ada 5 kali saya mengikuti tes cabang polisi itu sama 3 kali, akpol 1 kali, dan admin 1 kali. Dan menariknya, alhamdulillah tidak diberi kesempatan lulus. Alhamdulillah, kata kuncinya ya, alhamdulillah tidak diberi kesempatan lulus. Nah, ini menarik ya. Gagal di tes kesehatan. Ya, macam-macam lah pokoknya. Jadi itu mencari jati diri kita, dan kita di situ bisa mencari kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa memang jodoh kita dan rezeki kita bukan di sana. Akhirnya saya putuskan pilihan antara 2, kuliah dan polisi. Terakhir sama-sama tes ini. Pengumumannya kebetulan sama-sama 1 malam. Jam 12 malam itu pengumuman tes cabang polisi, jam 12 juga barengan sama tes SPMB dulu ya, zaman SPMB. Dan alhamdulillah doa saya minta tolong ya Allah kabulkan salah satu. Apabila emang salah satu ini terkabul, saya akan konsentrasi di salah satu pilihan saya, yaitu alhamdulillah saya diluluskan di Penjaskes Untri di tahun 2006. Dan luar biasa itu proses pertamanya ya. Pertama. Jadi kita bisa menyimpulkan intinya ya nggak mau ini adalah yang terbaik. Intinya nggak jauh dari doa. Ya walaupun awalnya kita ada perencanaan ya. Tapi menariknya, oke, lolos di Penjaskes. Kenapa ya milih Penjaskes? Sebelum kita lanjut ya, sahabat inspirasi, karena saya ya sempat banyak mengenal tentang Pak Herius P, dan saya mengenal mungkin dulu pernah prestasi di bidang sepak bola, ya pernah mewakili kabupatennya. Itu mendengar Pak? Iya. Sepak bola, terus karena hobi olahraga ya, basket saya pernah mendengar. Ya mungkin sebelum lanjut bisa cerita dulu hobinya.
Bahkan Ya, sahabat inspirasi, Pak Herispi juga pernah punya band pada saat itu. Nah, ini menarik juga sebenarnya. ya di SMA itu kan masalah senang-senang, masalah kita mencari jati diri selama itu tidak menyimpang dan tidak melakukan hal-hal negatif. Ya salah satunya kita di sana tuh ada band, kita coba-coba membentuk satu band. Ya alhamdulillah pada saat zaman SMA memang hobi saya itu salah satu yang saya senangi, saya cintai itu sepak bola. Dan alhamdulillah memang semakin jalan semakin kesini prestasi terus muncul. Dan mengapa saya memilih Penjaskes Unsri, memang saya sudah senang di olahraga, hobi di olahraga, dan pengen juga kerjanya di olahraga. Jadi makanya pada saat saya memilih Universitas Sriwijaya, saya tidak memilih pilihan lain selain di olahraga. Di tahun 2006. 2006. 2005 saya juga mengikuti tes barengan Secaba, Mhm. tapi pilihan pertama saya di UNY Jogja, keduanya di Unila, ketiganya di Unsri. Dan itu berbarengan juga sama tes polisi, sama-sama tidak lulus. Terus saya ikut tes polisi 2006, baru saya mengikuti lagi, hanya memilih satu pilihan, yaitu Penjaskes Universitas Sriwijaya, dan tidak ada lagi pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi konsentrasi itu memang saya sudah ngomong sama orang tua, bicarakan sama orang tua, saya tidak mau kuliah selain di Penjaskes, selain di olahraga. Mungkin memang sudah jiwa saya di sana dan saya ingin mendalami itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah eh, tercapai. Lumayan lah tercapai, belum tercapai, saya belum belum tahu nih kategori sukses itu seperti apa, belum bisa merasakan kategori sukses. Orang saja yang melihat oh ini sukses, belum tahu seperti apa suksesnya. Ya benar. Ya mungkin itu prosesnya Pak ya. Tapi Proses. kalau kita berbicara masalah sukses, ya sudut pandang orang sudah sukses. Ketika Ya dia punya udah. impian S3 dan dia sudah S3, itu sukses. Ya. Tinggal ada kriteria yang selanjutnya. Karena sukses itu kalau menurut saya Pak Ispi, ya sesuatu yang apa sudah dicapai. Tinggal pencapaian selanjutnya berhasil atau tidak. Karena saya yakin bukan hanya gelar doktornya saja, ya karena gelar itu hanya sekedar ya gelar, tapi senantiasa intinya efek positifnya adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi itu Ya. kisah, tapi tadi belum diceritain nih Pak Ispi. Ceritanya kenapa sempat apa menjadi anak band nih? Kabarnya sebagai gitaris ya, apa sekedar hiburan saja gitu kan? Itu Apa sekedar apa strategi untuk mendekati wanita gitu kan? itu kan ngulik-ngulik ke belakang, ya sekedar hobi, senang-senang. Dan pada saat itu yang banyak digemari oleh cewek-cewek ini, wanita-wanita sekolah, itu anak-anak band. Oh, anak band. Anak-anak band. Jadi kita coba bermain, ya betul itu pada saat itu saya megang ritme gitaris. Nah jadi sama-sama kita satu sekolah, satu SMA, buat satu band. Ya memang tidak terlalu banyak kita ngikut festival, tetapi ada berapa kita ikut festival. Ya sekedar senang-senang aja lah, senang-senang saja, tidak lebih dari itu, dan mengurangi sesuatu yang kata orang tuh kan di SMA tuh masa-masa jati diri untuk mencari tahu tentang sesuatu yang belum kita tahu. Alhamdulillah larinya kita ke positif, hal yang positif, olahraga dan mengikuti band. Jadi ya saya jalani selama itu positif dan tidak mengganggu aktivitas kegiatan kita pada saat duduk di bangku sekolah. Oke, ya, jadi apa ya hiburan aja ketika masih SMA ya. Mungkin Anda juga merasakan lah ya. Tapi karenanya seperti inspirasi, saya sebelumnya sudah share video Anda. Ya ada orang yang kemudian tanpa rencana, tapi dia kok bisa terkabulkan. Ya, karenanya dalam kesempatan ini kemarin saya sudah share kepada Anda, alangkah baiknya kalau kita berencana ya. Tadi oke, tadi kasusnya adalah ternyata sudah ada perencanaan ingin masuk Penjas karena potensinya adalah di olahraga. Ya, Karena emang saya tahu Pak Ispi ini orang tuanya ya dan pernah menjadi atlet nasional ya, ya, lompat jauh kalau nggak salah ya. Dan apa mungkin gara-gara itu faktornya gennya juga apa diikuti oleh Pak Ispi dan sekarang dia masuk S1. Dan ya. S1 gimana nih ceritanya Pak? S1, berbicara S1 ya seperti biasa, seperti mahasiswa lain ya. Kuliah, ngampus, eh, begadang, Begadang. pasti itu begadang, apalagi kita di lingkungan anak penjas. Ya namanya anak penjas rata-rata seperti itu, pagi sampai sore itu kuliah, Ya. setelah itu malam kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, tapi dalam kutip tidak ada melakukan hal-hal yang negatif, apalagi kita menyentuh narkoba. Paling teman-teman itu merokok, dan saya sendiri alhamdulillah tidak merokok, tidak semuanya, dan alhamdulillah
minum juga tidak. Jadi kita cuma bergaul, ngobrol-ngobrol malam, cerita-cerita, main gaplek. Kalau Sekitar sebatas hiburan ya, sebatas nggak hiburan judi aja ya. lah, tidak judi, sudah senang saja. Jadi seperti biasa, mahasiswa seperti biasa, dan saya menargetkan pada saat itu memang kalau bisa saya dengan nilai yang tinggi. Dan alhamdulillah pada semester pertama saya bisa meraih IP tertinggi di kelas, Luar yaitu biasa, IP tertinggi 3,49. 3,49. Jadi Dan berapa tahun Pak pada situ? saya 2005, 2006, 2010 selesai. 2006, Ya, 2010 selesai. IPK di 3,49. 3,49 dan santuy ya. Apa 3,49. santuinya maksud saya itu belajar bergadang ya karena lingkungannya dan dahsyatnya ya, luar biasanya sahabat inspirasi ada nilai plusnya ketika lingkungannya dia ada yang perokok, ada yang kemudian masih kategori positif ya. Dalam arti kata mungkin hobi bergadang, tapi menariknya dia tidak ini loh yang saya sangat setuju. Nggak juga ikut ngerokok ya. Ya ini Padahal lingkungannya biasanya perokok ya. yang ini saya selalu sampaikan sama mahasiswa, eh, mau bergadang, mau seperti apapun di luar, kalau kita status kita mahasiswa, kita bertanggung jawab atas kuliah kita. Ya, mau bergadang, mau bagaimanapun keadaannya, tidak ada alasan mahasiswa tidak datang kampus. Karena kewajiban seorang mahasiswa itu belajar. Jadi alasan dia, Pak, mohon maaf saya tidak masuk, saya tidurnya kemalaman, itu bukan alasan, itu tanggung jawab seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak ada alasan apapun karena males atau segala macam. Yang penting kewajiban dia sebagai seorang mahasiswa belajar. Ya, jadi saya selalu menekankan itu pada mahasiswa. Ya, tidak ada alasan karena hobi kita sama. Saya juga begadang pada saat itu. Saya juga sama-sama sering ngobrol, bergape, begadang segala macam. Tapi ya kita memang tidak mengurangi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan kewajiban kita atas milik Allah ya. Ya. Intinya kewajiban utama mungkin sholat Pak ya. Sholat itu pasti Ya, jangan ditinggalkan karena itu kewajiban kita seorang muslim. Oke. Terus S1 udah selesai dan ini juga tips ya untuk kepada mungkin para mahasiswa sekarang yang sedang menonton S2 tapi bisa mendapat beasiswa. Bahkan dari S2 itu bisa mendapat uang saku itu kan. Gimana strateginya itu kan? Selain mungkin kita pastilah ya ada juga faktor support dari orang tua itu juga sangat penting. Karena kadang hanya semangat seorang anak tanpa support orang tua nggak jadi. Begitu pun sebaliknya. Ya mungkin ini tolong di-share termasuk S3 sekalian cerita. Oh iya boleh. Masa S2, perjuangan S2 itu sebenarnya pada saat saya masuk S2, ceritanya awal pada saat S1, dan kebetulan saya lulus itu di bulan November. Dan Agustus itu lagi penerimaan banyak ini. Sampai di Ogan Ilir menerima 32 calon PNS guru penjaskes. Saya lulus di November. Jadi saya sedikit telat. Dan itu juga saya berpikiran ya udah mungkin kemungkinan saya untuk dites PNS sempit sedikit peluangnya. Jadi saya coba usulkan sama orang tua dan kebetulan pada saat itu ya alhamdulillah lah untuk dana orang tua masih mampu karena kan kita status kita S1 belum bekerja. Saya minta izin sama orang tua dan syukur alhamdulillah orang tua sangat merespon baik dengan usulan saya, keinginan saya untuk melanjutkan S2. Oke, berlanjut saya S2 dan itu saya ikut tes S2 di Semarang, Universitas Negeri Semarang di tahun 2011 saya coba tes. Itu tanpa beasiswa. Saya ikut tanpa beasiswa, alhamdulillah saya diterima. Nah, kuliah seperti biasa. Nah, 2 bulan saya kuliah, coba-coba saya cari-cari di website Dikti tentang beasiswa S2. Dan itu pada saat itu di 2011 ada beasiswa unggulan namanya. Beasiswa unggulan dan syaratnya tidak banyak. Memang ini catatan untuk mahasiswa kalau memang suatu saat pengen lanjut S2 dan pengen mencapai atau mendapatkan beasiswa, konsentrasilah di S1 dan diusahakan di S1 itu jangan sampai ada nilai yang tidak lulus. D lah, jangan sampai tidak ada D. C ya boleh lah C. C kan kalau kita menjaga pen kumlut C itu berapa? 1 atau 2. Nah, itu dijaga. Untuk kita S2
S2 dan mendapatkan beasiswa, usahakan nilainya lebih dari 3,0. Ya, atau lebih tinggi lah, 3,5 kalau bisa, alhamdulillah. Ya. Nah, pada saat itu memang kita tidak seketat sekarang beasiswanya. Beasiswa unggulan pada saat itu tanpa tes TOEFL. Jadi cuma kita administrasi di beasiswa unggulan, coba kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, dan alhamdulillah pada saat itu juga saya diterima. Dan lucunya lagi, beasiswa unggulan itu di Universitas Negeri Semarang di 2011 itu pertama dan terakhir di 2011. Jadi setelah saya dapat beasiswa di angkatan baru itu tidak menerima lagi beasiswa unggulan. Itu kata tadi memang rezeki kita untuk mendapatkan beasiswa, ya alhamdulillah. Yang penting kita jaga nilai dari S1, jangan sampai nilai itu ada satu nilai yang tidak lulus atau D. Gitu. Oke, jadi ini kisah inspirasi dari Pak Eri Yusfi. Jadi kalau kita mengambil kata kuncinya ya, intinya ketika kita ingin lanjut S2 yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi ketika Anda sudah masuk kuliah S1 atau Anda sudah punya impian SMA, itu mulai direncanakan. Mau pilihnya ke akademisi atau ke private sector yang saya bilang sebelumnya itu pengusaha, atau di third sector Anda mungkin berperan di LSM atau di partai politik dan sebagainya. Jadi ketika Anda menentukan menjadi seorang akademisi, maka harus ada rencana S2 mau kemana, S3 mau kemana. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Eri Yusfi bahwa harus linear ya sebagusnya Pak ya. Ya baguslah linear. Linear, lalu kemudian capai target IPK minimal. Karena kenapa? Untuk memenuhi syarat S2. Ya. Ya. Memenuhi syarat S2 dan beasiswa. Dan memenuhi syarat beasiswa. Ya, dan ini menarik kan. Tapi ada juga tadi disampaikan bahwa tapi coba minta tolong share kepada Pak Eri Yusfi. Tadi kan ceritanya bahwa ini juga ada support dari orang tua. Alhamdulillah orang tua lagi support. Permasalahan ada dana atau enggak dana mungkin kita nggak tahu ya. Pasti orang tua itu mampu lah ketika ada anaknya ada kemauan. Nah, saya ingin minta pandangan dari Pak Heri Yusfi, gimana nih caranya? Mungkin ada para mahasiswa yang ingin S2, tapi orang tuanya nggak support, tapi kemampuan dia pengen. Kira-kira apa tipsnya untuk mereka nih supaya bisa tembus sama orang tua dan orang tua support? Ya, itu banyak yang saya alami sama mahasiswa sekarang. Mereka ada keinginan S2, sangat tinggi keinginan S2, IPK mereka tinggi, terkendala di dana. Dan alhamdulillah pada masa sekarang ini ada beasiswa itu lulus dulu beasiswa baru masuk kampus. Jadi mereka bisa seleksi dulu. Nah, kalau saya kemarin itu terdaftar dulu sebagai mahasiswa S2, jadi istilahnya kita berjudi. Ya, masuk dulu sekolah, kuliah 2 bulan, nunggu pengumuman. Ya, kalau kita tidak lulus beasiswa, kita kuliah tanpa beasiswa, biaya mandiri. Nah, tapi sekarang untuk adik-adik mahasiswa, coba cari, sangat banyak itu info beasiswa. Buka-buka beasiswa BPPDN, BPLN, beasiswa dari Kemenq, keuangan. Itu biasanya sekarang ini yang saya dengar, itu tes dulu beasiswanya. Kalau kita dinyatakan lulus, tahun depan baru mendaftarkan kuliah. Jadi tidak seperti saya kemarin, saya sudah daftar jadi mahasiswa. Nah, ini tidak, kita ikut dulu tes beasiswa. Setelah dinyatakan lulus, tahun depan baru bisa kuliah. Jadi kita tidak mengeluarkan uang lagi. Jadi kita sudah ada pegangan beasiswa sebelum kita masuk ke universitas yang mau kita tuju. Nah, kalau saya kemarin kan kita harus masuk dulu nih di universitas sebagai mahasiswa di S2 di Semarang, 3 bulan itu baru menunggu hasil pengumuman. Jadi judi-judian lah seperti itu. Jadi jangan sampai takut lah untuk mahasiswa baru sekarang ini yang baru selesai S1 pengen kuliah ya kuliah. Ya apalagi orang tuanya mampu dan sanggup untuk membiayai, tidak ada rugi kok. S2 itu baik untuk kalian. Yang saya pernah dengar, jangan kalian berpikir untuk apa tinggi-tinggi sekolah. Untuk apa tinggi-tinggi sekolah, nanti gajinya sedikit. Dan ada poin yang saya petik itu, kuliah tinggi, sekolah tinggi itu bukan untuk meningkatkan rezeki, tetapi menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Itu yang saya pandang. Oke, ini menarik ya. Jadi jangan takutlah, jangan sering mendengar kata orang, jadilah S1. Coba lihat, banyak yang pedagang yang tanpa sekolah, dia uangnya banyak. Memang itu rezeki dia, kita tidak usah berpikir. Yang penting kalau kita ada keinginan kuliah, lanjutkan selama itu positif. Apalagi orang tua mampu dan sanggup, coba lanjutkan juga.
Saya juga punya teman, punya sahabat S1 dulu, Pak Ardi. Itu salah satu teman saya anggap dia terbaik di S1 di ruang saya. Dia orangnya optimis, seorang atlet taekwondo, dari keluarga yang memang tidak mampu, tapi dia punya semangat yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah sekarang S2 dia juga duluan di 2010, saya di 2011. Dan sekarang apa? Dia sekarang punya jabatan sebagai wakil dekan 3 di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu sangat luar biasa. Itu kalau mau kalian lihat, hidup dia itu di S1 manggul apa sih katanya itu, kalau kita manggul pemecah batu-batu besar. Macam batu besar di jalan, manggul, tidur di garasi pelatihnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah menjadi seorang wakil dekan 3 di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu suatu inspirasi yang saya lihat di diri beliau. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu. Nanti Makanya kita undang juga ya. Makanya tidak ada kata tidak mampu sebenarnya. Tinggal kita keinginan. Oh, satu lagi. Terkadang mahasiswa takut-takutnya. Mahasiswa takut untuk kuliah tinggi. Aduh Pak, katanya. Bahasa Inggris semua. Buku-buku bahasa Inggris, sedangkan saya kurang. Saya juga seperti itu, tapi kita kan belajar. Pelan-pelan belajar. Minimal kita bisa mengartikan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Dan sekarang juga Google sudah sangat pintar. Sekarang buku saja langsung bisa ditranslate dalam satu buku. Jadi tidak usah takut untuk mahasiswa. Selama ada keinginan, silakan. Oh iya, jadi intinya apa? Intinya kita jangan takut ya. Dan ini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa apa ya, kalau kita film di bioskop kemarin, Ahmad Fuadi menulis dalam bukunya Manjada Wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia insya Allah akan mencapainya. Ya mungkin ini cerita Pak Heri Yuspi, intinya kesungguh-sungguhan ya. Jadi walaupun kita santai, tapi kita ada rencana, kita ada kesungguh-sungguhan, dan ternyata terbukti Pak Heri Yuspi apa mencapai namanya S3, gelar doktor ya. Dan tadi juga menarik nih, apa kita kuliah itu bukan untuk apa ya, apa tadi kata kunci itu, kalau kita kuliah itu intinya semakin besar gelar kita, justru itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup mungkin Pak Eriuspi minta mungkin ada pesan ya yang sebelum kita tutup untuk para subscriber, para penonton. Ya. Untuk para subscriber, para penonton, atau adik-adik mahasiswa, kalau ada tujuan, keinginan yang ingin capai, kejar dan istiqomahlah dari tujuan tersebut, dan dekatkan diri sama Allah, dan yakinkan seperti buku yang Anda tulis, sukses adalah saya. Yakinkan sukses tentu ada di diri kita, bukan di diri orang lain, tetapi kita juga harus menerima masukan dari orang lain, jangan menutup diri dari orang lain. Jadi yakinkan dengan tujuan Anda, dan yakinkan istiqomahkan dengan tujuan kalian punya itu, dengan mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan sholat 5 waktu. Mantap ya, terima kasih Pak Heri Yuspi ya. Saya sudah diundang ke sini. Anak Indazani Abdibi ya. Jadi saya dari terakhir ini baru mempromosikan kepada Anda bahwa Pak Heri Yuspi ini adalah kakak kandung saya. Ya, silakan Anda subscribe channelnya di deskripsi. Nanti channel barunya akan banyak tentang apa edukasi, informasi ya dari Pak Heri Yuspi. Oke, terima kasih. Saya juga bisa buka channel YouTube ya, doain saya bisa konsentrasi buat channel YouTube di sekitaran channel tentang pendidikan. Mungkin yang itu yang bisa saya berikan nanti, tentang bagaimana pengaruh penjas di lingkungan dan di dalam bermasyarakat. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jadi wajar mungkin apa hobi kami sama, musik ya, olahraga, gennya olahraga, hanya beda saya mungkin memilih dari jalur private ya, pengusaha. Dan mudah-mudahan sekali lagi terima kasih pada Pak Rizpi. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kembali nanti akan ada bintang tamu yang menarik lagi ya, yaitu di program kontennya adalah OI, obrolan inspiratif. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.